Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul khutbah kita pada hari ini adalah bekal menuju kematian. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayah serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Hingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya dan mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa lelah berjasa karena sungguhnya sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku Khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam senantiasa persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya hingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya hallazina manuttuqullaha haqqa tuqatihi wala tun illa wa antum. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Sebenarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati selainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak ya orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita yang tiba-tiba sahabat kita yang meninggal dunia, siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kul nafsi ikutul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Mati adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat dalam kematian.
Dalam taksir IBN Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sungguhnya aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada lalu Allah menjadikan adanya di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati. Dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaat salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentu adanya banyak hal, namun setidaknya ada tiga hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2 Allah berfirman, Maha Suci Allah menguasai segala kerajaan dan Dia menguasai atas segala sesuatu. Dua, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu setiap di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang baik itu? Satu di antara indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaiknya mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin. Baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang didapatkan ini mempersiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak sebagai hadis Rasulullah, yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka diputuslah amal kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Di antara utama husnul khotimah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir ayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataan adalah la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mengendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuat beramal. Para sahabat bertanya bagaimana membuatnya beramal. Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal salih sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Rabbal, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini
Tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu menjadi hamba-Mu makin pada bersyukur. Berikan kekuatan iman dan Islam kepada kami, ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu, ya Allah. Curahkan segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkan kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung, karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai Maha Penatap, yang Maha Agung dan Maha Perkasa, Engkaulah yang Maha Tahu. Ampuni sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami, ya Allah. Bukalah lembaran-lembaran baru yang bersih dan menggantikan lembaran yang kelam pada masa lalu kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah daging kami melekat pada tubuh kami, ya Allah. Ampuni jika kami ini telah menjaliminya. Jadikan sisa kubur kami menjadi anak-anak yang tahu balas budi, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari mati sul khotimah. Lindungi kami dari siksa kuburmu, ya Allah. Ya Allah, santunkanlah kami dalam ketaatan dan istiqomah dalam menjalani kewajibanmu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang istiqomah di jalanmu, ya Allah. Anugerahilah kami segala kemuliaanmu kepada hambamu ini, ya Allah. Ma'asir muslimi rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi nikmat iman dan Islam serta kesehatan hingga kita dapat menghadiri sidang Jumat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Mengawali khotbah Jumat kali ini, Khatib mengingatkan kita sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Manusia adalah makhluk unik dan istimewa, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia dianugerahi unsur-unsur imaterial yang lengkap, yaitu ruh, akal, hati, dan nafs, syahwat, dan galak, yang terbentuk dalam satu kesatuan yang disebut jiwa, soul, dan komponen material ini. Manusia hakikatnya adalah sebagai makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Ruh memiliki sifat yang suci, cenderung kepada sejatinya hakikat, dan lebih kuat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akal berfungsi untuk berpikir, mengingatkan, berhitung, dan berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini, beriman, menciptakan, membenci, empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan nafsu berupa energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan, nafs al-amarah. Bagi yang mampu mengendalikan jiwa tirani, al-nafs al-amarah, dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi pribadi yang utuh. Sebaiknya jika seorang yang dikendalikan oleh jiwa tirani dengan memenuhi kesenangan dasar, pleasure, principle, ia akan menjadi pribadi yang pincang. Sebagai makhluk berspiritual, manusia seharusnya mampu membersihkan hatinya dengan melakukan latihan-latihan kebaikan untuk melawan kecenderungan nafsu rendahnya yang menyukai dosa dan kemaksiatan. Di sidang Jumat yang dirahmati Allah,
Di dalam jiwa manusia sungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, peradaban, yaitu menyakit hati atau amaradul kalb yang menimbulkan sifat sangat buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayat Al-Ladiyah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul di zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri, menyebabkan sifat-sifat tercela lainnya, yaitu hasad, iri, dan pamer, dan ujub, angkuh, sombong, atau berbangga diri. Dari 3 penyakit hati tersebut, yang dimiliki dampak paling dahsyat adalah hasad atau dengki. Hasad adalah klaster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri lingkungan masyarakat, bahkan peradaban itu berdiri. Betapa banyak perkelahian, percekcokan, dan peperangan fisik dengan saling membunuh meniadakan diakibatkan oleh munculnya sikap dengki. Menurut Asy-Syarawi, penyakit jiwa bernama hasad benar nyata. Al-Quran dengan menjelaskan menyebut sifat ini. Dalam Al-Quran disebut tentang sikap sebagai ahli kitab terhadap Rasulullah. Hasad adalah kejahatan energi tersembunyi, dapat membahayakan manusia. Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan Allah darinya dan dari kejahatan yang dengki apabila dia dengki. Hadis Al-Falaq. Hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak melihat secara kasat mata, namun peradaban justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa serta berbahaya, lebih ganas dibandingkan dengan sesuatu yang dapat dilihat mata. Meskipun hasad tidak terlihat secara kasat mata, efek terhadap jiwa tatanan sosial sangat nyata. Secara psikologi, hasad memiliki dampak diantaranya membentuk jiwa yang tidak mau mensyukur atas nikmat yang diberikan Allah, kufur nikmat, menyiksa diri sendiri karena hatinya tak tenang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain, munculnya kibah, fitnah, dan sebagainya dapat menimbulkan perpecahan keluarga, ikatan persaudaraan sesama. 4. Munculnya kebencian dan permusuhan dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Demikianlah paparan mengenai beberapa contoh khutbah Jumat pertama dan kedua. Bagaimana di atas, semoga bermanfaat. Alhamdulillah.